saya hanya menginginkan informasi, minta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Hanya yang kedua, saya datang sama Pak Ilham rekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang beberapa kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ya KPS. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan ya, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 2, somasi 1 masih direspon sama manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Kan? Harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan dengan manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu doang, tidak ada urusan apa-apa. Masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Somasi 2 kali, 3 kali. Ya, somasi 2 kali dan 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi. Ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar mungkin nongol Lestinya. Udah dilapor pun sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjebakkan sendiri lah, maksudnya apa? Nggak jelas. Nah, untuk akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Karena saya udah merasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya, lagu yang mana sih, lagu yang mana? Nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP Polda, karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja tuh sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat, baru saya kasih lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya ya diputuskan untuk langsung bikin laporan aja, bikin LP. Gitu lah. Boleh dikasih tahu masih mungkin lagunya itu yang judulnya apa, dan mungkin Om tahu ada berapa lagu Om? Apakah cuma 1 lagu itu aja? Enggak, ada beberapa lagu. Terus maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma 1 lagu itu yang saya ungkap? Pikir dengan Lesti datang, Lesti
ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang mungkin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi kepikir untuk saya mau meres Lesti ya, meres kagak Lesti lagi kaya gini, waduh nggak ada buat saya harap saya makan begitu. Itu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, cintanya harus tahu lah nih bang. Ini nyanyiin lagu saya kan bisa, kenapa tidak? Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukan YouTube-nya Lesti, mungkin ada rencana lapor yang YouTube yang upload juga, karena ini kan sistemnya komersil ya Om. Jadi gini, masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala, itu banyak yang sudah bayar ke publishing gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu penting bagian yang paling itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau di teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing juga pasti ada bagian secara publishing sama YouTube diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak atau banyak yang bayar juga, bukan pada nggak bayar. Bayar. Berarti yang mengupload di yang Lesti saat nyanyi lagu tersebut akan ke yang YouTube-nya itu akan dicatat juga ke dalam, masuk dalam delik juga atau gimana? Itu nanti setelah pemeriksaan di kepolisian itu baru kemarin sampai mana. Saya nggak bisa mendahului yang begitu. Om, ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak tercantumkan nama penciptanya. Apakah memang salah satu performa dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om? Akhirnya Om ngambil langkah sini. Gimana? Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya itu banyak sekali. Justru ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya semua ciptaannya salah semua. Gitu kan? Semua itu nggak usah. Berarti akan ada tambah kasus baru kah terkait hal itu ya Om ya? Ya, untuk TV karena berat sekali ini pelanggarannya. Ya nama ciptaan diganti. Kenapa bisa diganti? Karena salah satu TV membalas somasi kita. Dia cuma alasan maaf. Oh gitu lah. Sudah somasi itu jawabannya maaf. Katanya keteledoran karena tidak kesulitan mencari nama pencipta. Terus soal mechanical mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal. Karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengolah royalti performing right buat penyiaran. Tidak boleh memungut mechanical. Gitu. Dan kalau sekarang TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, kalau itu udah bayar kan? Oke, bayar performing ya. Tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau nggak publisher yang itu. Jadi dari saya pikir lagi, sampai apa sih sulitnya? Nyari nama pencipta kan ada organisasinya pencipta juga. Kan bisa tanya ke Papri lah, bisa tanya ke LKN, bisa tanya.
yang bilang, oh udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu ya. Itu gimana? Sebelum nama Lesti lagu itu udah top dibawain Isdalia. Kalau tidak top tidak mungkin dibawain banyak orang. Ya kan orang mana tahu. Sebelum nama Lesti, sebelum nama siapa dinyanyiin sama Isdalia sudah top lagu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal. Terus lagu itu, setelah itu baru Payung Hitam, kan itu urutannya. Oh, izin. Ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah. Ya, dari tahun 2017 kalau tidak salah. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu. Kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu. Gitu. Nunggu sekian lama. Ternyata tidak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya. Boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak. Aduh, saya nggak pernah kalau gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Asal ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buatnya buat saya. Saya untuk bisa memeras Lesti. Oh, Asal berarti- tahu, ya. Berarti mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang mau dibikin. Dari awal saya coba pengen konfirmasi. Ini betul Lesti yang nyanyi. Siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri? Kenapa nama ciptaannya ditulis? Informasi itu aja cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya. Dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya. Asal saya udah bilang, oke berarti boleh. Keluar soal bayar. Bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu. Berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan, ini gak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om? Iya, Sebenarnya ya. ya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang mau menuntut artis-artis di dalam persoalan ini. Karena tidak ada keberanian aja. Gitu. Oh, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah apa ya? Mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan gitu. Nah itu gimana tuh Om responnya? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau ngelapor gitu itu. Siap. Tapi kuasa hukumnya Lesti sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya kan di media. Iya kan? Saya bukan pengen itu. Iya, menjawab kita. Saya bukan pengen itu. Bisa aja, bisa Indo udah masuk Islam ini. Orang lain nggak boleh orang lain saya tujuannya kan. Gitu tuh. Boleh berstatement apa segala. Sekarang kata mau lihat guru begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini, kayak Oma Irama kurang apa sih dia bilang sekarang lah juga ada urusan Lesti, ya kan? Dulu penyanyi Surabaya berapa orang yang tuntut? Maju, ya kan? Ahmad Dhani ribut itu sekarang ngomong, gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi begitu? Harus ini konstan dong, kalau yang memperjuangkan hak ciptaan, jangan lihat itu lagi ramu. Bukan begitu. Praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja akhir. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan proses tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita kedatangan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi
nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya kan itu. Oh, kan bisa kita dengar sendiri kan. Berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum ke kantor kami, ke kantor Hammer Lokom. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung. Oi, tuh lagu Pak Yoni, enggak bilang dong ke Pak Yoni asal hukum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya. Karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya. Masuk ke teguran kedua. Itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon. Terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu kan? Kan itu berawalnya dari situ.